Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua, berjumpa kembali dengan channel saya. Dan kali ini adalah video yang keenam. Pembahasan untuk video kali ini baru lagi, dan saya harapkan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini bisa mengikuti videonya secara bertahap. Jadi simak dari video yang pertama ya, karena di sana saya memberikan angka ya atau nomor yang berurutan, yang mudah-mudahan tahapannya benar dan bisa bermanfaat bagi terutama pemula ya, rekan-rekan yang belajar di tahap-tahapan awal atau dasar. Baik, kali ini saya ingin membahas tentang ya nominal sentences, atau dalam bahasa Indonesia itu kalimat nominal ya, kalimat nominal. Jadi kalimat nominal ini adalah kalimat di mana fokusnya itu pada identitas atau atribut subjek ya. Jadi itu mungkin sederhananya seperti itu. Dan di sini saya akan memberikan penjelasan lagi apa itu kalimat nominal. Tapi karena ini untuk pemula dan dasar untuk memahami ini, saya berikan konteksnya adalah di konteks simple present atau simple past ya, atau ini yang sangat sederhana dulu ya, disajikan memang yang sangat dasar dulu atau yang mudah dulu ya. Baik, jadi ingat konteksnya adalah simple present dan simple past ya. Jadi konteksnya di kalimat simple. Baik. Jadi dalam konteks ini dimaknai kalimat nominal itu adalah kalimat yang predikatnya be ya. Dalam ini karena simple past dan simple present, jadi be-nya tuh be1 atau be2 ya. Jadi seperti yang pernah kita bahas, kalau kalimat itu kan konstruksinya subjek predikat komplement ya. Jadi predikatnya ini harus be, itu jadi itulah kalimat nominal ya. Baik, saya kasih contoh ya. Contohnya misalkan I am a supervisor ya. Lalu Udin is hungry. Berikutnya misalkan they are there. They are there ya. Nah, ini adalah 3 contoh kalimat yang masuk dalam kategori kalimat nominal ya. Nah, saya akan bedah kronologisnya tentang kalimat nominal yang kita diskusikan sekarang ini. Oke, baik. Jadi kronologi pembentukannya, pertama kita kita ingat pada pola kalimat, kita ke konstruksinya kalimat dulu ya. Dan seperti biasa, polanya adalah subjek, predikat, komplement. Ketika kita ingin membentuk kalimat, ya kan, awalnya adalah subjek otomatis ya. Kita akan memiliki kata yang ingin menduduki subjek, otomatis kita sudah punya kata nih, otomatis katanya harus kata benda ya. Kata itu kata benda atau noun. Lalu ketika kita ingin memasangkan atau pasangan dari subjek itu ternyata adalah non-verb ya, atau non-verb itu artinya apa? Bukan kata kerja gitu ya. Subjeknya udah nemu, lalu diikuti dengan kata yang kata tersebut bukan kata kerja. Ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi zona atau area yang disebut kalimat nominal ya, begitu ya. Nah, seperti kita tahu bahwa kemarin di video pertama bahwa bentuk kata itu yang kita bahas ada 4, termasuk kata kerja. Sedangkan di sini ada kata yang bukan kata kerja atau non-verb. Otomatis kalau non-verb berarti selain kata kerja. Berarti di antara 4 itu, berarti yang bukan kata kerja, ya berarti ada 3 ya kemungkinannya ya. Yang pertama berarti noun gitu kan. Kemungkinan kedua adjektif, kan. Kemudian ketiga adalah adverb ya. Jadi 4 sama verb. Kalau ini kan berarti non verb, berarti ya kemungkinannya ini ya. Kemungkinannya kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Ya, begitu ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Ketika kita sudah tahu bahwa kata pertama itu noun,
maka kita yakin bahwa noun ini bisa langsung masuk ke slot subjek di sana ya, masuk. Lalu non-verb, otomatis yang namanya bukan kata kerja, tidak bisa dia masuk ke predikat ya, karena kita sudah sepakat atau ya bukan sepakat ya, artinya kita sudah bahas bahwa predikat itu harus kata kerja, makanya dia nggak bisa ngisi slot predikat, akhirnya dia masuknya ke complement di sana non-verbnya ya. Nah, ini akhirnya kosong ya predikatnya. Lalu gimana cara mengisinya? Kan harus diisi ya, harus itu ya. Maka disinilah be berperan ya. Seperti pembahasan kemarin tentang be ya, seperti itu ya. Nah, be di sini akan mengisi slot predikat sebagai apa ya istilahnya melengkapi dari kekosongan predikat ya, supaya konstruksinya lengkap gitu ya, memenuhi syarat atau grammatical ya. Baik. Nah, be-nya di sini karena tadi konteksnya simple present dan simple past, maka be-nya be bentuk 1 dan atau ya bukan dan atau be 2 ya. Oke, baik. Kita berikan contoh supaya lebih jelas lagi. Misalkan kita sudah mendapatkan kata we. Ya, maksudnya mau memberikan kata pertama yaitu kami atau kita, maka muncul we. Lalu kata berikutnya mau kita sambungkan menjadi kalimat nih. Kata berikutnya yang muncul students, maksudnya siswa. Maksudnya kita ingin membentuk kalimat kami siswa-siswa atau kami siswa gitu ya. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Lalu prosesnya seperti ini, karena kaminya sudah dapat, siswanya juga sudah dapat. Lalu disandingkan we student. Nah, ini tidak baku atau belum jadi kalimat yang benar ya kan? We student itu nggak bisa. Kenapa? Karena student di sana adalah kata benda ya, bukan kata kerja. Itu non verb ya. Student itu non verb, bukan kata kerja. Kebetulan saya belikan warna yang sama ya. Student itu warnanya apa tuh? Warnanya merah ya. Nah, merah itu sama dengan noun di sana. Noun di sana warnanya merah juga. Jadi dia noun ya, student itu ya. Nah, di sini karena memang tidak ada predikatnya, akhirnya be masuk di sana sesuai dengan rumus tadi di atas ya. Maka be-nya masuk di sini. Karena subjeknya we, maka be-nya are. Jadi we are students. Barulah ini menjadi kalimat yang baku ya. Contoh lagi, misalkan kita udah mendapatkan subjeknya yaitu she ya. Dia maksudnya, lalu mau diikuti dengan kata berikutnya itu famous ya, artinya terkenal. Maksudnya dia terkenal gitu ya. Nah, ini tidak bisa menjadi si famous gitu, tidak bisa. Kenapa? Karena famous di situ non verb atau bukan kata kerja. Dan lihat warnanya, saya berikan warna ungu ya. Sama dengan adjektif sana warnanya ungu, maka famous itu ungu. Apa ungu? Maksudnya kata sifat ya, jadi bukan kata kerja dia, makanya tidak bisa kalimatnya menjadi si famous aja. Dia butuh predikat di sana karena predikatnya kosong. Apa predikatnya? Ya otomatis lagi tadi minta be untuk mengisinya. Be yang tepat apa untuk subjek si, yaitu is, maka menjadi she is famous. Inilah kalimat yang baku ya. Baik, satu lagi kalimatnya, misalkan di sini ada saya, sudah ketemu kata saya itu I, lalu ingin dihubungkan dengan kata di sini gitu, saya di sini maksudnya begitu ya. Tapi lagi-lagi kita simak di sini here itu kata kerja bukan ya, bukan kata kerja ya. Dia itu apa? Adverb, kata keterangan ya, kata keterangan tempat ya. Maka di sini sudah menjadi kalimat nominal. Kenapa? Karena predikatnya kosong ya, artinya dia harus diisi dengan apa? Dengan be, yaitu am ya. Jadi karena subjeknya I, maka be-nya am ya. Jadi kalimatnya menjadi I am here ya. Jadi ini sudah baku. Baik, ini adalah contohnya ya. Oke, sekarang saya ingin memberikan penjelasan tentang perubahan pola ya, atau bentuknya ya, bentuk kalimatnya ya, dan menjadi bentuk negatif dan interrogatif atau bentuk kalimatannya ya.
Oke. Kita berawal dari kalimat positif dulu ya. Misalkan kalimatnya di sini konstruksinya otomatis seperti tadi ya, subjek lalu ketemu non verb, maka predikatnya kosong, akhirnya be dia mengisi. Be-nya itu bisa bentuk 1 atau bentuk 2 gitu ya. Nah, contoh kalimatnya adalah he, lalu masuk non verbnya yaitu passion tadi ya. Akhirnya predikatnya kosong lalu diisi sama is ya, karena subjeknya he, jadi he is passion. Jadi nggak bisa he passion tapi he is passion gitu ya. Ini adalah konstruksi yang positifnya atau statement ya. Kalau istilah lainnya adalah affirmative ya. Baik, lalu gimana kalau menjadi negatif? Nah, jadi kalimat negatif gimana konstruksinya ya? Kita seperti tadi lagi, subjek diikuti dengan B1, B2 ya seperti di atas, cuman kita kasih sela di sana. Kenapa? Karena sebelum non verb, gitu kan? Itu karena negatif, itu kan kalau negatif harus ada kata tidak ya. Kata tidak itu apa bahasa Inggrisnya? Kata tidak dalam bahasa Inggris adalah not ya. Maka not masuk sini ya. Jadi not itu masuknya setelah be ya. Setelah be, jadi subjek plus B1 atau B2 baru not, baru diikuti dengan not verbnya. Maka di sini contoh kalimatnya berubah, yang tadinya his passion menjadi he is not passion ya. Jadi dia tidak sabar gitu ya. Ada kata tidaknya ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke konstruksi bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanya. Oke, kita berawal dari positif dulu. Tadi kronologisnya adalah subjek lalu ketemu non verb, maka terjadi kosongan predikat. Predikatnya lalu diisi dengan B1 atau B2 ya. Dan perubahannya dari positif menjadi interrogatif adalah be-nya dikedepankan jadi awal kalimat ya. Jadi B1 dan B2 atau B2-nya di awal kalimat, baru menyusul sisanya. Yaitu sisanya apa? Sisanya subjek dan non verbnya baru masuk kata tanya, tanda tanya ya. Oke, contohnya gimana? Ya ini contohnya, jadi kan jadinya jadi dari he is patient menjadi is he patient gitu ya. Nah, ini kalimat tanya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dari kalimat positif menjadi kalimat tanya itu tidak terjadi perubahan susunan kata ya, cukup dikasih tanda tanya saja ya kan, lalu ditambahkan kata tanya apakah, misalkan cuma gitu saja, apakah dia sabar gitu kan. Tapi kalau bahasa Inggris itu konstruksinya berubah ya, berubah. Jadi kalau di sini kalimat nominal ada be-nya, nah itu be-nya harus dikedepankan atau di depan subjeknya gitu ya. Nah, ketika ini kalimat tanya ini adalah is he patient, apakah dia sabar, maka bisa dijawab. Jawabannya ada dua kemungkinan, yaitu ketika yes menjadi yes, he is. Kenapa pakai he? Ya he lagi karena subjek di kalimat tanyanya adalah he ya. Kalau tidak atau no jadi no, he is not. Ya, jadi kalau no belakangnya harus ada not-nya ya. Jadi memang sudah satu paket. Ketika jawaban no, ya no, itu pasti ada not. Jawaban pendeknya ya. Oke. Nah, he is not bisa disingkat he isn't ya, isn't ya. Is not bisa disingkat isn't. Nah, ini adalah kronologis perubahan bentuk dari positif ke negatif lalu juga ke kalimat tanya atau interrogatif. Baik. Saya berikan contoh-contoh yang lainnya ya supaya lebih jelas lagi ya. Saya berikan beberapa contoh ya. Oke. Misalkan positifnya I'm a bus driver menjadi negatif ya, dan konstruksinya menjadi I am not a bus driver ya. Lalu interrogatifnya gimana? Interrogatifnya otomatis menjadi
am I okay. Am I a bus driver? Lalu ketika dijawab yes, yes you are. Ketika no, no you are not, atau disingkat no you weren't. Lalu berikutnya ada kalimat misalkan Mimin is talkative ya, itu positif. Negatifnya menjadi Mimin is not talkative. Jadi Mimin tuh cerewet. Kalau negatif berarti Mimin tidak cerewet. Lalu kalimat tanyanya, is Mimin talkative? Apakah Mimin cerewet? Ketika iya, jawabannya menjadi yes, she is. Karena Mimin itu perempuan sendiri, maka kata gantinya she ya. Ketika no, no she is not, atau no she isn't ya. Kembali yang contoh pertama yang atas itu jawaban pendeknya yes you are. Kenapa you? Ya karena memang kalimat tanya pakai I. Jadi kalau I jawabannya jadi you, karena kan lawan bicara, yang jawab lawan bicaranya ya. Gitu ya. Oke. Lalu contoh ketiga kalimatnya adalah Joko and Jiki are here ya. Ini positif ya, Joko dan Jiki di sini. Lalu kalimat negatifnya otomatis ada kata tidak ya. Dan kalimatnya menjadi Joko and Jiki are not here. Oke, lalu interrogatifnya gimana? Be-nya kedepankan. Jadi kalimatnya are Joko and Jiki here? Ada kata-katanya. Lalu dijawab. Kalau yes menjadi yes they are. Kenapa pakai they? Karena subjeknya Joko dan Jiki, jamak leader satu ya. Maka kata gantinya adalah they. Maka jawabannya menjadi pakai they. Yes they are. Begitu. No menjadi no they are not, atau no they aren't ya. Oke, baik. Lanjutkan. Contoh berikutnya kalimatnya adalah Bob was a chef ya. Bob seorang juru masak ya. Lalu kalimat negatifnya otomatis menjadi ada kata tidak di sana, yaitu Bob was not a chef. Oke, kalimat tanyanya menjadi was Bob a chef? Apakah Bob seorang juru masak? Ketika ya menjadi yes, was. Kenapa pakai si? Karena Bob laki-laki ya, sendiri ya. Lalu ketika no menjadi no, she was not, atau disingkat no she wasn't ya, wasn't ya. Oke, baik, kalimat berikutnya. Misalkan di sini ada kata, ada kalimat we were fine. Kami baik-baik saja ya gitu kan, atau kita baik-baik saja. Ketika negatif menjadi we were not fine. Kami tidak baik-baik saja. Lalu kalimat tanyanya menjadi be-nya kedepankan ya. Jadi were we fine? Were we fine? Apa kita baik-baik saja? Ketika iya, yes we were. Ketika tidak ya, no we weren't not. Ya. Di sini kenapa pakai we lagi? Nah, we-nya di sini pakai we lagi, di mana we-nya dimaknai sebagai apa? Kita ya. Kalau kita berarti jawabannya pakai we, kita lagi gitu. Tapi kalau we-nya dimaknainya kami, ingat kemarin saya sudah jelaskan ya. Kalau kami, we-nya dimanain dan kami, berarti lawan bicaranya nggak terlibat ya. Lawan bicaranya bukan bagian dari kita ya. Maka jawaban iya-nya menjadi yes, we were, yes you were, atau kalau tidaknya menjadi no you were not, atau no you weren't ya. Jadi kalian gitu kan. Jadi kalau dimaknainya we sebagai kami, berarti lawan bicaranya tidak terlibat. Makanya nanti jawabannya adalah jadi kalian, you ya, pakai you. Begitu ya. Baik. Nah, ini yang kolom kiri ini adalah yang nominal pakai tipe B-nya B1 ya, atau present ya, yang sekarang present gitu ya. Lihat kan, pakai are, pakai am ya kan. Lalu pakai is ya. Tuh. Lalu yang sebelah kanan, kolom kanan ini dia yang pakai B tipe 2, yaitu past atau lampau. Ini ya tipe lampau ya. Kayak tadi Bob was a chef, berarti sekarang bukan juru masak lagi dulu ya, sekarang sudah tidak lagi gitu kan. Itu maknanya begitu. Atau Bobnya memang sudah meninggal misalkan gitu ya. Lalu kalau yang kedua we were fine tuh kami baik-baik saja.
lampau, belum tentu sekarang gitu kan. Sekarang belum tentu, berarti kabarnya belum tahu sekarang gitu ya. Baik, ini adalah contoh dari kalimat-kalimat nominal ya dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Baik. Ya, rekan-rekan semua, demikian pembahasan singkat dan sederhana untuk pemula tentang kalimat nominal ya. Semoga dipahami dengan mudah, dan bila ada pertanyaan, komentar, kritik, atau koreksi boleh sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong dukung channel ini untuk mendapatkan manfaat bersama. Baik, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terus saksikan channel ini untuk pemula ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.